Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaka wa nasara abadah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baiklah hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama. Oleh Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis beliau, talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin dan muslimat. Menuntut itu diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu diwajibkan. Bisa kita dalam menuntut ilmu, tahu kita dalam menuntut ilmu itu tidak yang diwajibkan. Tetapi yakinkanlah wahai saudara-saudaraku, setiap ada kesungguhan pada diri kita, setiap ada kemauan pada diri kita, insya Allah kita pasti bisa dan kita pasti bisa menjadi orang-orang yang sukses. Hadirin saudaraku seiman seagama, sesudah kita sukses dalam menuntut ilmu, pasti kita disuruh oleh orang untuk berdai, berdakwah, berceramah. Inilah yang dipermasalahkan pada masa yang berbahagia ini. Pada masa zaman now kata mereka, zaman sekarang. Zaman sekarang banyak para ustadz-ustadz, zaman sekarang banyak para ulama-ulama. Tetapi tahukah kita yang mana benar, di mana benar-benar ulama dan siapa yang pura-pura menjadi ulama? Oleh Imam Al-Ghazali pernah mencantumkan dalam kitabnya yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin, halaman 86, jilid 1 bab 6 tepatnya. Apa kata beliau? Waqad wasafallahu ulama'a su'a bi'aklid dunya bi'ilmi wa wasafa ulama al-akhirati bi khusyu'i wa zuhudi. Kata beliau, sungguh oleh Allah Ta'ala telah mensifatkan, telah menandakan mana ulama su'u dan mana ulama akhirat. Mana ulama yang cintanya kepada dunia dan mana ulama yang cintanya kepada akhirat. Ulama yang cinta terhadap dunia, mereka memakan, mereka mencari nafkah dengan ilmu yang mereka dapatkan. Misalnya kita berceramah, saudara-saudaraku yang seiman seagama, kita tak boleh begini, tak boleh begitu. Selesai berceramah, timbul dalam hatinya, ini uangnya pasti banyak. Itu tak boleh. Bahkan ulama-ulama yang telah terdahulu, mereka berusaha. Mereka tidak menunggu hasil, mereka tidak menunggu kebutuhan hidupnya. Mereka tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berdai, dengan berdakwah. Ulama-ulama sekarang, ulama-ulama yang menginginkan mereka berdai untuk diberi sedekah, itu banji namanya. Itu ulama banji. Mereka tak berusaha. Ulama-ulama tasawuf yang terdahulu, mereka berusaha sekuat tenaga. Wasafa ulama dan telah mensifatkan oleh Allah Ta'ala ulama akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Mereka zuhud, mereka khusyuk dalam berdai, mereka khusyuk dalam menyiarkan agama-agama Islam, dan mereka zuhud. Kalau mereka bilang kita tak boleh cinta kepada dunia, mereka terlebih dahulu mengerjakan mereka tidak cinta pada dunia. Sebagaimana telah dikatakan Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilma mimma yabtaghi bihi wajh Allah taala liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Seseorang yang menuntut ilmu yang mereka tuntut karena ongkos di dunia, lam yajid, sekali-kali mereka tidak mendapat ongkos di syurga kelak hari kiamat. Hadirin saudara-saudaraku seiman seagama, kita umumnya para ustadz-ustadz, kita tak boleh mengharap sumbangan dari masyarakat. Kita tak boleh mengharap ongkos sedekah dari masyarakat. Kita berdai, kita tak boleh kerap kali dengan pemerintah, tetapi dia begini kerapnya dengan pemerintah. Kita tak boleh
makan uang pemerintah. Kita tak boleh cinta terhadap dunia, tapi terlebih dahulu dia cinta kepada dunia. Dia naik mobil Alphard 3 dia punya. Mensifatkan ulama dunia, ulama su'u, ulama dunia, mereka berbicara tetapi mereka kerjakan bukan apa yang mereka bicarakan. Misalnya, mereka berdai, mereka berdiri di atas mimbar. Saudara-saudaraku, kita tak boleh berzina tetapi dia ahli zina. Kita tak boleh mengupat tetapi dia ahli mengupat. Kita tak boleh terlalu cinta kepada dunia tetapi dia sangat cinta kepada dunia. Hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, min fisnatil alimi ayyakuna kalamu ahabba ilahi minas tima'. Kata beliau, sebahagian fitnah orang-orang alim bahwa apabila mereka berkata dusta, orang-orang lain terlebih cinta mendengar perkataan orang alim tersebut. Kenapa? Orang alim yang mengerjakan. Ingatlah saudara-saudaraku, belum tentu orang alim ini, belum tentu orang yang memiliki ilmu ini, dia benar-benar takwa, dia benar-benar taat kepada Allah. Jangan-jangan orang alim ini, jangan-jangan orang alim yang memiliki ilmu, ibadatnya karena. Bukan ikhlas. Menjadi orang yang mukhlisin cukup payah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Doa apa yang kita pinta kepada Allah? Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah diriku sebagai hamba yang mukhlisin, sebagai orang yang ikhlas. Hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama. Masa sekarang, zaman sekarang, zaman 2021, banyak para ulama-ulama. Bahkan tak kenal kita mana ulama akhirat dan mana ulama dunia. Tapi dalam satu hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali mencantumkan, la tajlisu inda kulla alimin illa ila alimi yad'ukum minal khamsi ila khamsin. Jangan kalian duduk di samping para orang alim selain orang alim tersebut menyeru engkau, mengajak engkau dari 5 perkara kepada 5 perkara. Minasya' ila yakin. Ulama tersebut mengajak kita daripada syak kepada yakin. Wa minar riya' ila ikhlas. Daripada riya kepada ikhlas. Beliau, ulama-ulama menasihati kita, kita tak boleh syak, kita tak boleh riya. Di atas langit masih ada langit dan di bawah bumi masih ada bumi. Ulama tersebut mengajak kita kepada ikhlas. Wa minar ru'bah illa zuhud. Daripada kecintaan kita kepada zuhud. Jangan-jangan kadang-kadang begini, ulama tersebut mengajak kita kepada zuhud sedangkan dia cinta terhadap dunia. Itulah dinamakan dengan ulama su'u, ulama yang cinta terhadap dunia. Dan sebahagian nasihat mereka iaitu wa minal kibri ila tawadhu, daripada besar kepada tawadhu. Yang dimaksud dengan besar di sini adalah angkuh, sombong terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Sombong terhadap hamba-hamba Allah yang lain yang miskin. Tak boleh. Wa minat da'awah ilan nasihat. Daripada permusuhan kepada nasihat. Kita tak boleh. Kata kita duduk samping mereka, mereka menasihati kita. Kita tak boleh begini, tak boleh begitu. Kita harus berkawan, harus baik-baik kita sama kawan, apalagi hidup di dunia. Karena apa? Karena kita hidup di dunia bukan sendiri. Karena kita hidup di dunia perlu interaksi sosial. Hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama. Dapat kita ambil dari hadis tersebut yang bahwa ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi-nabi. Ulama petunjuk umat, ulama yang menunjuki umat dari jalan kesesatan kepada jalan yang penuh keberkahan, dari jalan yang menyimpang dengan ajaran agama kepada jalan yang lurus, yang menganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada ulama-ulama sekalian, kepada ustaz-ustaz sekalian, jagalah diri kalian, jagalah hati kalian. Jangan kalian suka terhadap dunia. Jangan kalian menjadi ulama su'u, ulama yang cinta terhadap dunia.
Jangan kalian mengkeor-keorkan fitnah. Jangan kalian mengada-ngadakan perkataan yang tak bermanfaat. Tetapi jadilah kalian seorang pemimpin, seorang warisul anbiya, seorang pewaris Nabi yang benar-benar zuhud, yang benar-benar ikhlas dalam menunjuki umat kepada jalan yang lurus dan yang benar. Moga-moga ulama-ulama yang masih Allah persinggahkan di atas bumi kita, di atas dunia ini, mereka benar-benar zuhud, mereka benar-benar ikhlas dalam membimbing kita umat-umat ini yang masih awam. Hanya ini dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.